Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG, yang terhormat Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Ibu Wahyu Lestari MPD, yang kami hormati Bapak Babul Bahrudin selaku Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan tak lupa pula yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Dunia, yakni Ustazah Nining Winarsih MPD. Nah, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan saya serta kedua orang tua saya. Nah, di sini saya Ayu Hakikatul Maula dari Tadris IPS angkatan 2022. Di sini saya akan menerangkan salah satu materi dari mata kuliah Sejarah Dunia, yakni Perang Teluk. Nah, di Perang Teluk di sini, Perang Teluk itu sebenarnya ada 3, tapi di sini saya akan menerangkan 2, yaitu Perang Teluk 1 dan Perang Teluk 2. Nah, kenapa ini disebut Perang Teluk? Karena perang ini terjadinya itu di Teluk Persia, perbatasan antara kedua negara ini, seperti itu. Nah, Perang Teluk 1. Kenapa sih terjadi? Di sini saya sudah membuat peta imajinasi saya sendiri yang menggambarkan bagaimana jalannya Perang Teluk ini. Kita mulai dari Perang Teluk 1 terlebih dahulu. Di Perang Teluk 1 ini terdapat 2 faktor, yaitu Irak ingin menguasai Sungai Sot dan adanya revolusi Iran. Nah, Irak ini ingin menguasai Sungai Sot itu karena Sungai Sot ini menjadi seperti daerah yang strategis dalam perdagangan minyak, dan itu sangat menguntungkan jika sungai ini dikuasai oleh Irak, seperti itu. Jadinya Irak ini ingin menguasai daerah itu padahal sungai itu milik Iran, seperti itu. Kemudian adanya revolusi Iran. Nah, selanjutnya di sini jalannya Perang Teluk 1. Nah, serangan pada jalannya Perang Teluk ini awalnya itu serangan granat terhadap Perdana Menteri Iran, yaitu Tariq Aziz. Pertama kali Irak ini menyerang Perdana Menteri dari negara Iran ini, yaitu siapa? Tariq Aziz. Nah, selanjutnya Irak mengusir ribuan masyarakat Iran dan mengecam Khomeini. Setelah mereka menyerang, kemudian seluruh ribuan masyarakat Iran itu diusir oleh masyarakat Irak karena apa yang mereka miliki dan tempati akan dikuasai oleh Irak, seperti itu. Selanjutnya di sini Irak melancarkan serangan pada masyarakat Irak. Iran melancarkan serangan pada masyarakat Iran. Nah, di situ terjadilah perlawanan dari Iran kepada Irak. Iran di sini kemudian melawan Irak dengan serangan bersenjata sudah. Nah, selanjutnya setelah Iran ini menyerang Irak, karena Irak terlebih dahulu nih yang mengusir masyarakat Iran dari tempatnya atau dari negaranya. Kemudian di sini Irak membalas serangan Iran dengan menghancurkan pusat persenjataan darat dan udara. Dibalas lagi oleh Irak karena tidak terima Iran ini telah menyerang mereka, maka Irak kemudian menghancurkan pusat persenjataan darat maupun udara milik Iran. Nah, di sini Iran ini sudah mulai lumpuh karena pusat persenjataan mereka diserang oleh Irak, seperti itu. Perang berlanjut selama 8 tahun dengan aksi saling balas perang. Nah, perang di sini perang Teluk 1 itu berlanjut selama 8 tahun dengan saling serang. Yang pada awalnya Irak ini menyerang Iran, kemudian Iran tidak terima dan Iran membalas lagi kepada Irak. Nah, setelah dibalaskan, Irak tidak terima lagi nih. Makanya Irak ini menyerang lagi kepada Iran, seperti itu. Dan seterusnya sampai 8 tahun. Kemudian di akhir perang itu berakhir pada tahun 1988. Irak mengembalikan sebagian wilayah di Saudi Arab kepada Iran. Akhirnya Irak ini mengembalikan sebagian wilayah yang diambilnya wilayah Saudi tadi, yang sebenarnya Sungai Saudi itu kepada Arab,
Sungai Sot yang ada di Arab itu kepada Iran, seperti itu. Nah, setelah perang pasti kan ada dampak nih. Di sini dampaknya itu tercemarnya sumber daya air di Teluk Persia akibat penghancuran sumur minyak di Nurkruz gitu. Nah, karena banyaknya wilayah yang diserang, utamanya ini yang terkena serangan itu sumur yang dihancurkan, maka air di sana tercemar dengan bercampur dengan minyak-minyak seperti itu, jadinya kotor. Harga air minum melonjak hingga 5 kali lipat dari harga minyak. Nah, karena tercemarnya air, kemudian susah untuk air bersih. Makanya air minum kemudian melonjak lebih mahal 5 kali lipat daripada harga minyak. Kemudian negara di sekitarnya, Qatar, Kuwait, dan Bahrain terkena dampak. Beberapa daerah di sekitarnya yang juga memproduksi minyak itu terkena dampak dari terjadinya perang antara Iran dan Irak atau perang Teluk I. Nah, selanjutnya setelah selesai maka berlanjut pada perang Teluk II. Siapa nih yang berperan di perang Teluk II? Yang berperan di perang Teluk II ini yaitu Irak dan Kuwait. Setelah Irak ini tidak bisa menguasai Sungai Sot, kemudian ia berpindah ke Kuwait. Kenapa Irak ini berkonflik dengan Kuwait? Nah, faktornya pertama, ketidakstabilan ekonomi Irak pasca perang perang Teluk I. Karena sudah terjadi perang sebelumnya oleh Irak ini, maka jelas perekonomiannya sudah tidak stabil. Dan juga yang dia perebutkan tidak ia dapatkan, seperti itu. Kuwait menurunkan harga minyak. Nah, Kuwait kemudian setelah ini kan jelas kondisi ekonomi tidak stabil, sementara Irak ini kan memproduksi minyak. Tapi kemudian Kuwait ini menurunkan harga minyaknya. Justru di situ akan setelah itu salah satunya juga Irak mengklaim bagian dari wilayahnya. Irak ini mengklaim bahwa Kuwait itu adalah bagian dari wilayah Irak, sementara pada kenyataannya itu tidak seperti itu. Irak meminta Kuwait menghapus utang yang digunakan selama perang Teluk I. Nah, selama perang Teluk I ini, Irak itu mempunyai utang kepada Kuwait untuk digunakan hutang yang digunakan itu sekitar 14 triliun atau miliar seperti itu. Nah, di sini Irak kemudian meminta, karena faktor ekonomi yang sudah tidak stabil, kemudian Irak meminta lagi kepada Kuwait atas hutang yang sudah digunakan itu dihapuskan, seperti itu. Dan salah satunya setelah hutang ini karena tadi kan mengklaim bahwa Kuwait itu bagian dari Irak. Nah, di situ dari klaim yang dia sampaikan, kemudian Irak ini meminta untuk hutang-hutang yang dipinjam selama perang Teluk I itu dianggap lunas, seperti itu. Jalannya perang Teluk II. Irak menginvasi Kuwait. Pada awalnya 8 Agustus 1990 ini Irak terlebih dahulu itu menginvasi Kuwait atau menyerang Kuwait. Setelah itu Dewan Keamanan PBB mendesak Irak menarik pasukannya. Nah, setelah terdengar oleh PBB karena masih termasuk dalam salah satu wilayah PBB, maka pada 3 Agustus PBB ini meminta untuk Irak ini menarik kembali pasukannya agar tidak menyerang Kuwait. Nah, namun itu tidak diindahkan oleh Irak. Kemudian Irak menganeksasi Kuwait secara resmi pada 8 Agustus 1990. Selanjutnya, pasukan sekutu melancarkan serangan udara. Nah, karena sudah tidak diindahkan, beberapa wilayah dari PBB ini kemudian mengambil tindakannya untuk bisa menghentikan perang tersebut, karena ini sangat berpengaruh terhadap negara-negara lain yang ada di sampingnya, apalagi negara-negara yang membutuhkan minyak, seperti itu. Kemudian Irak ini diserang oleh beberapa negara sekutu yang memang sudah ingin menghentikan perang ini atas hasil dari PBB tadi. Kemudian serangan yang dilancarkan itu serangan udara, seperti itu. Selanjutnya di sini
serangan darat terhadap Irak. Pasukan sekutu melancarkan serangan udara ini yang disebut Operasi Badai Gurun, seperti itu, pada 17 Januari 1991. Di sini serangan darat terhadap Irak. Nah, setelah serangan udara dilanjutkan dengan serangan darat terhadap Irak. Irak itu bukan hanya diserang dari udara, kemudian dari jalur darat juga pada 24 Februari 1991. Nah, pada 28 Februari 1991 terjadi gencatan senjata, seperti itu. Setelah selesai perang Teluk II, dan di sini Irak menyerah kepada sekutu. Irak itu menyerah pada sekutu bahwa dia tidak akan menyerang Kuwait lagi. Pengakuan Irak terhadap kedaulatan Kuwait. Kemudian tadi kan sempat meminta nih bahwasanya Kuwait ini adalah bagian dari wilayahnya Irak. Nah, pada akhirnya setelah selesai dalam penyelesaian perang, Irak akhirnya mengakui atas kedaulatan Kuwait sendiri. Seperti itu. Setelah itu pemusnahan senjata massal yang dimiliki oleh Irak, seperti itu. Di sini juga Irak itu mengalami diberikan hukuman oleh dunia, PBB itu ya, bahwa ia tidak boleh mengekspor minyak. Nah, itu saja mengenai perang Teluk dari saya. Karena di sini saya juga masih belajar. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.